Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hasan Saifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan memaparkan presentasi tentang dasar-dasar teoretis dalam pengajaran. Dasar-dasar teoretis dalam pengajaran itu ada 3. Yang pertama, psikologis, yang kedua, linguistik, dan yang terakhir yaitu pedagogis. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu persatu tentang materi tersebut. Yang pertama, tentang psikologi. Para pakar psikologi itu sepakat mengatakan bahwa dalam proses belajar mengajar itu terdapat unsur-unsur. Nah, unsur-unsurnya itu ada 2. Yang pertama, unsur internal, dan yang kedua yaitu unsur eksternal. Unsur internal itu meliputi bakat, minat, kemampuan, dan pengalaman yang ada pada diri si pembelajar. Nah, yang kedua yaitu unsur eksternal. Unsur eksternal itu meliputi guru, lingkungan, buku, teks, dan lain-lain. Nah, ada satu permasalahan. Permasalahannya itu unsur manakah yang paling dominan atau yang lebih utama itu dalam proses belajar mengajar atau dalam proses pembelajaran. Nah, jawabannya itu menurut para ahli itu ada 2 madhab dalam psikolog, yang mana madhabnya itu ada 2 ya. Ada madhab behaviorisme dan ada madhab kognitif. Nah, kalau madhab behaviorisme itu cenderung lebih menegaskan ke faktor eksternal. Kalau misalkan madhab yang kognitif itu cenderung menegaskan ke faktor internal, faktor dari dalam. Seperti itu. Mari kita bahas satu persatu tentang madhab behaviorisme dan madhab kognitif. Madhab behaviorisme ini menjelaskan pengertian tingkah laku melalui aksi dan reaksi atau stimulus yang menghasilkan respon. Nah, jika stimulusnya itu berbeda, maka responnya pun akan berbeda juga. Hubungan antara stimulus dan respon itu akan menghasilkan habit atau kebiasaan. Sekali lagi, hubungan antara stimulus dan respon itu akan menghasilkan habit atau kebiasaan. Jadi kalau misalkan di madhab behaviorisme itu adanya stimulus dan respon. Contohnya seperti ini. Jika kita mengambil teori pada madhab behaviorisme ini ketika dalam pembelajaran ya, contohnya di sini saya menjelaskan ya, anggap saja saya itu guru gitu. Nah, kalian gitu yang di depan saya itu adalah murid. Ketika saya ngasih materi atau penjelasan itu yang dinamakan stimulus, dan ketika kalian menanggapi, kalian bertanya, itu namanya responsif. Jadi si anak itu hanya mendengarkan stimulus dari si gurunya tersebut gitu. Jadi hanya ada stimulus dan respon seperti itu. Yang kedua yaitu madhab kognitif. Madhab ini bertolak belakang dengan madhab behaviorisme yang menekankan pentingnya stimulus dan respon. Nah, di sini madhab kognitif ini menegaskan pentingnya keaktifan pembelajar. Jadi dalam madhab kognitif ini tidak hanya tidak menegaskan stimulus dan respon, tapi menegaskan keaktifan si pembelajar. Pembelajarlah yang mengatur proses pembelajaran dalam madhab kognitif ini. Nah, lingkungan itu bukanlah penentu awal dan akhir positif atau negatifnya hasil pembelajaran. Menurut madhab ini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungannya, dia melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya, menginterpretasikan
menghubungkannya dengan pengalamannya terlebih dahulu, baru kemudian memilih alternatif respon yang paling sesuai seperti itu. Tadi sudah dijelaskan dasar-dasar teoretis yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan dasar-dasar teoretis yang kedua, yaitu dasar bahasa atau linguistik. Perbedaan dalam cara atau mengajarkan bahasa itu dipengaruhi pula oleh perbedaan pandangan terhadap hakikat bahasa dan perbedaan dalam cara menganalisis atau mendeskripsikan bahasa. Pada dasar teoretis ini juga dikemukakan dua aliran yang penting. Yang pertama itu aliran strukturalisme dan yang kedua yaitu aliran transformatif generatif. Selain psikolog dan linguistik, ternyata masih ada lagi dasar-dasar teoretis dalam pengajaran, yaitu dasar atau teori pedagogis. Pedagogi itu merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, atau apa tugas pendidik dalam mendidik anak, atau juga apa yang menjadi tujuan mendidik anak, seperti itu. Nah, dalam bagian ini akan dibahas pengertian pedagogi baik dari segi khusus ataupun segi umum. Nah, sebelumnya pendidikan itu mengandung 3 aspek loh. Pendidikan itu mengandung 3 aspek. Yang pertama aspek mendidik, yang kedua aspek pengajar, dan yang ketiga yaitu aspek melatih. Teori pedagogi ini memberikan pelajaran yang teratur dan berkesinambungan yang bisa disebut dengan pengajaran yang efektif. Jika kita melihat cara kerja metode-metode pembelajaran, semuanya itu menuntut para guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan teratur dan saling berhubungan satu sama lain. Itu penjelasan dari teori pedagogi. Dalam presentasi kali ini saya tidak hanya menjelaskan tentang dasar-dasar teoretis dalam pengajaran, di sini juga saya akan menyampaikan tentang hakikat pembelajaran bahasa Arab. Hakikat pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu arti dari pembelajaran. Nah, pembelajaran sebenarnya merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks. Aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan detail. Adapun maksud dari pembelajaran secara sederhana adalah produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Sekali lagi, yang dimaksud dengan pembelajaran secara sederhana adalah produk interaksi berkelanjutan dan pengembangan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Tapi antara pengembangan dan pengalaman hidup itu arti sederhana dari pembelajaran. Dalam makna yang lebih kompleks lagi, hakikat dari pembelajaran adalah usaha sadar dari seseorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya, mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diterapkan. Pembelajaran pun merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sifat kepercayaan pada pada peserta didik. Seperti itu arti dari pembelajaran. Berarti ada arti yang secara sederhana dan ada pula arti yang secara
kompleks. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dari pembelajaran. Sekarang pengertian dari bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu merupakan satu bahasa yang paling banyak digunakan oleh manusia loh untuk berkomunikasi. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Sekitar 200 umat manusia menggunakan bahasa Arab. Bahasa ini digunakan secara resmi oleh kurang lebih 20 negara. Nah, dan karena itu mungkin bahasa kitab suci dan tuntunan agama umat Islam sedunia gitu. Maka tentu saja bahasa Arab merupakan bahasa yang paling besar penganutnya bagi ratusan juta muslim sedunia yang berkebangsaan Arab maupun bukan. Materi yang terakhir yaitu tentang pembelajaran bahasa Arab. Tadi sudah dijelaskan apa pengertian pembelajaran dan apa pengertian bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab itu adalah proses interaksi antara peserta didik dan guru dalam proses belajar bahasa Arab dengan tujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami bahasa Arab beserta ruang lingkupnya. Nah, dalam bahasa Arab ini, mata pelajaran yang kita pelajari dan kaji itu pastinya adalah bahasa Arab yang merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab. Nah, baik reseptif maupun produktif. Jadi kita belajar bahasa Arab juga mempunyai tujuan. Salah satu tujuan kita mempelajari bahasa Arab itu ya tadi untuk mendorong atau mengembangkan kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses pembelajaran untuk jadi lebih baik lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.